Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam channel Pak D. Sudah lama nih kita tidak upload untuk Tanya Pak D. Kita kembali lagi di Tanya Pak D. Nah, masih tetap narasumber kita adalah Pak D Supri, sesepuh di desa Batoan, Gresik. Nah, ada beberapa hal kemarin yang pas aku jalan-jalan di daerah Gresik dan sekitar atau di daerah Menjeng dan sekitar. Nah, ternyata guys, Pak D Supri ini sudah banyak dikenal orang di sana. Di luaran sudah banyak dikenal orang. Nah, ini mau tak tanya-tanyakan nih beberapa pertanyaan nanti ke Pak D. Nah, ini menyangkut untuk kemajuan desa, menyangkut pergerakan-pergerakan yang dilakukan di suatu desa yang mandiri. Nah, menjadikan desa itu mandiri seperti apa? Nah, itu banyak sekali kemarin cerita-cerita dari masyarakat di sekitar sini. Oke, masih bersama Pak D. Pak D, ini ada beberapa pertanyaan Pak D yang mau tak tanyakan Pak D. Pak D ini pernah jadi ketua BPD, ketua TPID, dan untuk menciptakan desa-desa mandiri Pak D. Nah, satu lagi ketua LPMD. Nah, itu program pengembangan kecamatan ya Pak D ya, benar ya? Nah, bukan. oh bukan Pak D ya? LPMD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat desa. Kalau masalah pengembangan kecamatan itu namanya dulu KD, atau ada program PPK yang sekarang tuh PNPN. Nah, pertanyaannya gini Pak D, ya opo ceritane apa yang dilakukan Pak D ini bisa ngefek nih ke desa-desa, ke desa yang untuk menciptakan desa mandiri nih. Nah, ceritanya, caranya itu gimana Pak D? Coba dijelaskan Pak D. Mungkin nanti teman-teman atau dulur-dulur di sana bisa terinspirasi untuk menjadikan desanya lebih mandiri. Nah, monggo Pak D. Gini loh, Pak D ini kan orang desa. Kalau orang desa itu ya karena pergaulannya sama orang-orang desa yang banyak dikenal, bukan kok Pak D dikenal karena profesional, pintar, cerdas. Enggak, Pak D wong desa ya kadang seperti ini, orang bodoh. Hanya saat Pak D itu dikenal karena sering soboparan gitu loh, sering Jadi rio. yang belum kalian tahu guys, Pak D ini di luaran itu humble orangnya, jadi mudah untuk kenal sama orang lain, mudah bergaul seperti itu. Terus Pak D, Nah, dalam hal untuk apa tadi, bagaimana menciptakan desa mandiri, ceritanya dulu saya tidak tahu. Ketika saya diundang oleh Bapak Kepala Desa dan perangkat untuk sebagai wakil di kecamatan. Nah, sehingga saya hadir di kecamatan, tapi di situ ada program apa saya tidak tahu. Nah, tahu-tahu ada program namanya TPID. Nah, di TPID itu mencari sosok ketua ataupun pengurus TPID. TPID itu apa Pak D? TPID itu tim pelaksana inovasi desa. Oh, nah itu nyambung sama konten kemarin ya Pak D ya. Jadi inovasi-inovasi dari, harusnya yang inovasi ku teman-teman yang muda-mudi perlu untuk calon penerus. Nah, masih dibutuhkan pemikiran-pemikiran baru untuk pengembangan desa ya Pak D ya, benar ya. Terus Pak D. Nah, ketika itu di forum kecamatan yang dihadiri dari 23 desa, per desa ini ada utusan 5 orang, artinya kepala desa, ketua BPD, dan 3 tokoh masyarakat. Oh, jadi tetap pemilihan Pak D ya, pemilihan umum ya. Jadi demokrasinya masih ada ya. Benar-benar. Nah, tahu-tahu namanya Pak D muncul di bursa calon tadi. Calonnya sampai ada 16, ada apa. Ternyata pilihan. Nah, pilihan tuh Pak D juga enggak tahu program TPID apa, itu juga enggak tahu. Tahu-tahu kok dipilih.
mendapatkan suara terbanyak. Nah akhirnya Pak D yang jadi ketua. Jadi itu antar desa ada perwakilan untuk pemilihan suara. Siapa ya yang jadi ketua untuk pengembangan ini tadi Pak Dea? Iya Oh, betul. Nah saat itu kan juga ada, selain ketua kan ada 6 pengurus lainnya TPID, ya ada bendahara, ada sekretaris dan anggota. Nah, tugas TPID waktu itu ini untuk mensosialisasikan ke masing-masing desa untuk melakukan identifikasi dan investigasi ke masing-masing desa, karena sifatnya TPID ini mensosialisasikan tentang bagaimana menciptakan desa itu mandiri. Nah kita mencari desa-desa yang punya potensi. oh jadi sebelum kita membuat program-program kita analisa dulu Pak Dea berarti Iya, ya. Kita betul. survei mana sih desa yang bisa ada yang bisa diolah, intinya kan seperti itu ya Pak Dea. Punya desa punya potensi untuk menciptakan desa itu mandiri ya. Sehingga saya dibantu dengan tim saya ketuanya, ada bendahara, ada sekretaris, ada anggota yang lain. Nah padahal anggotanya Pak D ini kan ada yang dosen, ada yang guru, ada kepala sekolah. Jadi dari banyak kalangan Pak Dea. Ya mereka pemikir-pemikir intelektual, beda dengan Pak D wong desa penggawean sawah le. Jadi yes apa adanya. Sebenarnya Pak D itu kan tidak ada kemampuan, karena ada kemauan sehingga kemampuan saya dapat dari teman-teman itu. Oh, jadi musyawarah itu bisa dapat ilmu Pak Dea, Iya. benar ya. Pak D ini orang bodoh, Pengalaman. tidak bisa apa-apa. Hanya karena ada kemauan sehingga saya mampu. Lah kemampuan itu kita dapat dari teman-teman yang profesional, ada guru, ada kepala sekolah, ada pasca sarjana dan sebagainya. Jadi ilmu itu tidak harus dari lingkungan sekolah guys. Nah dulur-dulur, ilmu itu semua dimanapun ada ya Pak Dea. Dari teman, dari alam, apa bisa sebenarnya tuh. Nah terus di situ pula ada yang namanya PD dan pendamping lokal desa. Setiap desa ada di Sumbar itu. Nah sebelum ada TPID, PD dan PLD ini sudah menguasai masing-masing desa tentang potensi. Nah kita akhirnya dibantu oleh mereka sehingga menemukan titik terang. Dan TPID ini mendapatkan mandat atau abdi daripada negara, melaksanakan tugas negara lewat kementerian atau di bawah naungan Kementerian Desa. Jadi tetap koordinasinya sama pemerintah seperti itu. Nah, salah satu kan desa mana yang punya potensi apa tapi tidak bisa mengembangkan bagaimana caranya. Itu. Sumber dananya berarti ada dari banyak ya, Ya, berarti banyak. Ada alokasi dana desa atau ADD, ada PHP pembagian hasil pajak, dan ada DD. Nah DD itu dana desa yang bersumber langsung dari pusat, dari pemerintah pusat. Nah dana desa ini harus lebih inovatif untuk menciptakan bagaimana desa itu mandiri. Jadi dana desa tidak hanya untuk saluran air, jalan, tidak hanya itu. Nah itu ada bagian sendiri, mungkin ADD. Saya pun melaksanakan tugas, Pak D melaksanakan tugas, tidak mau nyimpang dari itu. Kok nyinggung masalah ADD, masalah tidak mau, hanya khusus di DD, dana desa itu. Nah itu yang harus buat contoh nih buat dulur-dulur yang di desanya masih kurang berkembang. Dana desa itu buat lebih inovasi dan berguna itu masih banyak digali Pak. Bisa Pak Dea. Banyak potensi. Karena apa? DD ini bisa dilakukan untuk mendirikan suatu BUMDes. Oh itu salah satu contohnya Pak Dea. Usaha milik desa. BUMDes.
di mana desa ada potensi tapi tidak bisa mengembangkan karena tidak ada modal, bisa lewat BUMDes tersebut. Lah sumbernya juga dari dana desa tadi. Jadi muter-muter Iya, juga ya. Jadi berguna buat masyarakat di desanya mengangkat tersebut. ekonomi masyarakat. Barangkali ada yang punya home industri, ada apa, UMKM. iya Iya, betul bisa. iya, berguna juga. Dan salah satu atau beberapa wilayah di desa itu, saya cuplik ada beberapa desa itu yang biasanya musim kemarau ini Air. sangat susah untuk mencari air. Nah, sehingga kita berikan semacam motivasi karena jauh sekali kalau dijangkau dengan namanya PDAM. Benar. Di sini belum masuk Belum PDAM Pak ada, dia. belum ada karena jauh dari jalan raya. Sehingga ada pemikiran dan desa itu setuju bahwa ada telaga tempat penampungan air. Karena dirasa kurang untuk kebutuhan air yang ambil dari telaga, dan biayanya kalau suruh orang ambil karena capek tidak bisa ngambil, itu biayanya kan mahal. Proses kemandirian desa contohnya air. Nah, airnya sekarang sudah gak bergantung sama PDAM, sudah dibuatkan embung atau penampungan air yang sudah diinstal atau disuling sedemikian rupa dan disalurkan ke warga. Jadi nggak perlu pompa air atau ambil air mikul dari telaga gitu, nggak perlu ya dia. Nggak perlu. Karena apa? Itu juga biayanya sangat mahal sekali. Artinya apa? Kalau kita nyuruh orang ambil air untuk kebutuhan kita, kebutuhan rumah tangga, itu satu geledeknya isi 10 jerigen itu 10.000.